Di tempat pembuangan sampah terbesar di Brasil, 3 bocah pemulung miskin secara tak sengaja menemukan sebuah dompet rahasia. Dompet tersebut berisi petunjuk menuju harta curian milik seorang koruptor yang akan maju sebagai wali kota. Karena itu, para bocah pemulung tersebut lantas bergerak untuk mendapatkannya agar bisa menjadi kaya. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian juga mengerahkan pasukan untuk membunuh mereka. Namun, bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang lelaki yang tengah duduk gelisah di apartemennya sendirian. Ia bernama Jose Angelo, yang baru saja menguburkan sebuah peti mati atas nama putrinya yang tersayang. Di tengah lamunannya, pasukan kepolisian kemudian berdatangan dan mendobrak pintu secara kasar. Jose pun secepatnya berkemas lalu kabur melalui jendela kamar belakang. Sayangnya, para polisi berhasil mengejarnya dan ia pun tersudut tanpa jalan keluar. Akhirnya Jose melempar dompetnya ke jalan hingga tak sengaja dompet itu terbawa oleh truk pembuangan. Ia kemudian dihajar habis-habisan tanpa bisa melawan. Di TPA, setelah truk sampah menumpahkan muatannya, ratusan pemulung, baik orang tua maupun anak-anak mulai bekerja. Salah satu dari mereka bernama Rafael yang hidup sebatang kara. Ia hanya memiliki satu sahabat bernama Gardo yang selalu bersamanya. Tak lama berselang, Rafael diam-diam menemukan dompet Jose yang berisi uang. Ia mengajak Gardo turun dari gunungan sampah dan berhenti bekerja. Rafael lalu dengan senang hati membagi uang itu kepada sahabatnya. Setelah Gardo pergi, Rafael menjadi penasaran dengan isi dompet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai barang, catatan misterius hingga foto sang pemilik yang nyawanya kini terancam. Sementara itu, Jose telah dipenuhi darah karena menolak bicara saat diinterogasi oleh seorang polisi bernama Frederico, kaki tangan seorang penguasa. Frederico menanyakan isi dompet tersebut, namun Jose tetap bungkam. Di kampung pemulung, anak-anak putus sekolah dididik oleh seorang suster bernama Olivia, seorang sukarelawan yang membantu gereja yang dipimpin oleh Romo Juliard, pendeta yang gigih membela rakyat kecil. Meski terkenal nakal, Rafael dan Gardo sebenarnya siswa yang cerdas dan cepat memahami pelajaran. Untuk merayakan keberuntungan mereka, keduanya berenang di genangan air hujan. Namun tak lama kemudian, mobil-mobil polisi datang membawa banyak pasukan. Mereka menawarkan imbalan bagi siapapun yang bisa mengembalikan dompet yang hilang. Melihat seorang polisi mendekat, Gardo menanyakan alasannya. Frederico berkata bahwa dompet tersebut berisi petunjuk penting untuk memecahkan kasus kejahatan, dan ia berharap Gardo serta Rafael membantu dengan imbalan $1.000. Mendengar itu, wajah Gardo berbinar, sementara Rafael berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya. Ketika malam tiba, Rafael meyakinkan Gardo bahwa dompet tersebut kemungkinan menyimpan rahasia yang bisa menuntun mereka pada harta yang jauh lebih besar daripada imbalan yang ditawarkan. Mereka harus menyembunyikannya di tempat aman. Keduanya kemudian pergi menemui seorang anak jalanan penghuni selokan bernama Red, yang memiliki penyakit kulit sehingga harus hidup terpisah dari orang banyak. Rafael meminta Red menyimpan dompet itu. Namun sebuah kunci di dalam dompet membuat Red teringat akan suatu tempat yang diketahuinya. Dengan harapan menemukan barang berharga, mereka bertiga berangkat mengikuti petunjuk pertama. Mereka masuk melalui drainase menuju ruang utama stasiun kereta. Seorang bos lokal mencoba menghalangi, namun Red yang mengerti dunia jalanan segera membayarnya agar mereka bisa lewat. Setibanya di ujung lorong, ketiganya melihat sebuah lemari di seberang, namun terlalu banyak petugas keamanan. Gardo pun melakukan aksinya seorang diri untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Selagi para petugas sibuk, Rafael dan Red segera membuka lemari tersebut dan mengambil benda yang tersimpan di dalamnya, yaitu sebuah surat yang pernah Jose tulis kepada seseorang. Mereka langsung berlari keluar dan memanjat kereta yang hendak berjalan. Akhirnya ketiganya berhasil kabur dengan aman. Surat itu ditujukan kepada Joe Clemente, seorang tahanan politik di penjara Cova. Jose menyertakan sebuah foto dengan kode misterius di belakangnya. Meski sedikit kecewa, ketiganya tetap ingin menyelidiki siapa sebenarnya orang tersebut. Mereka lalu menyusup ke kediaman Romo Juliard dan Olivia, yang baru saja kedatangan aparat negara. Selagi Red mengalihkan perhatian, Rafael dan Gardo diam-diam menggunakan laptop untuk mencari nama Clemente. Hasil pencarian menunjukkan bahwa Clemente adalah mantan pengacara pembela rakyat kecil yang dikriminalisasi karena melawan pemerintah. Perjuangannya mirip dengan apa yang dilakukan Romo Juliard,
Aparat yang baru datang ke rumah pastor itu sebelumnya bahkan telah mengancam akan memindahkannya. Ketiganya segera pergi setelah mencetak seluruh berita penting yang mereka temukan. Sementara itu, di tempat pembuangan sampah, Frederico merasa curiga karena Rafael dan Gardo tidak terlihat bekerja. Seorang pemulung mengatakan bahwa sejak pagi keduanya memang tidak datang. Malam tiba, Rafael, Gardo, dan Red berkumpul di rumah selokan. Gardo mengusulkan agar mereka menyerahkan dompet dan menerima imbalan, namun Rafael tetap bersikeras bahwa mereka harus menemui sang tahanan terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, ketika Rafael buang air di luar, tiba-tiba ia diculik oleh orang tak dikenal. Gardo yang panik langsung meminta bantuan kepada Romo Juliard. Mereka menuju kantor polisi untuk menuntut pembebasan Rafael, namun pastor diusir secara kasar. Di persimpangan jalan, Rafael diserahkan kepada Frederico. Kepalanya ditutup kain dan ia kembali disiksa di dalam mobil yang dikemudikan secara kasar, membuat kepalanya terus terbentur. Rafael nyaris kehilangan nyawa akibat penyiksaan. Frederico meminta dompet itu dikembalikan, namun Rafael tetap diam. Akhirnya Frederico memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Rafael, lalu pergi meninggalkannya. Beruntung, salah satu polisi itu pengecut dan tidak berani membunuhnya. Lalu Rafael dibiarkan tergeletak hingga pagi hari. Pagi itu, warga menemukan Rafael terkapar dan segera membawanya ke gereja. Romo Juliard menolongnya sambil menahan marah dan sedih, menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi anak-anak malang tersebut. Meski demikian, Rafael tetap bertekad tidak menyerah. Malam hari, saat Olivia pulang, ia terkejut mendapati ketiganya menunggu di rumahnya. Mereka meminta bantuan karena nyawa Rafael dalam bahaya, yakni dengan mengantarkan Gardo ke penjara Cova untuk menemui pengacara. Gardo pun lantas berbohong mengatakan bahwa Clemente adalah kakeknya. Sesampainya di gereja, Rafael mengungkapkan bahwa Frederico pernah nyebut nama Santos sebagai bosnya. Rat pun tersadar bahwa Santos ia adalah politisi yang akan maju sebagai wali kota. Dengan dua misi yang berbeda, Rafael bersama Rat langsung berangkat ke rumah Santos keesokan harinya. Sedangkan Gardo bersama Olivia menemui Clemente di penjara Cova. Dengan memahami identitas keduanya, mereka bisa mengungkap apa yang disembunyikan Jose Angelo di dalam dompetnya. Dari pagar belakang rumah Santos, Rafael dan Rat, lalu mereka lantas melewati pagar dan tak sengaja membangunkan anjing di rumah Santos. Kemudian seorang tukang kebun datang menghampiri mereka. Untungnya, Rafael pandai mengarang alasan. Untungnya si tukang kebun merasa kasihan dan menyembunyikan mereka dari majikannya. Sementara itu, di penjara Cova, Olivia menekankan si sipir bahwa Gardo ingin membesuk kakeknya. Si sipir pun tak mengizinkan mereka berdua kecuali ia bisa memberinya uang sogokan. Di lain sisi, Rafael dan Rat melihat para penjaga di sana. Mereka makin penasaran dan si tukang kebun pun bicara bahwa bosnya baru saja kehilangan satu berangkas uang, yang mana pelakunya adalah Jose Angelo yang telah berkhianat sebagai orang kepercayaan. Balik ke dalam penjara, Gardo dan Olivia diantar ke dalam sel untuk menemui Clemente. Clemente pun menyambut dan mengatakan apa tujuan mereka datang ke sini. Fala minha língua. Dan Olivia pun menarik Gardo. Namun Clemente tidak mengenali Gardo. Olivia lantas marah karena Gardo telah berbohong kepadanya. Untungnya Gardo langsung menyebut nama Jose Angelo sehingga membuat Clemente tidak menyangka. Dari surat yang Gardo dapatkan di stasiun, Gardo membacakan surat Jose Angelo yang telah ia hafalkan sebelumnya, bahwa politisi yang memenjarakannya akan segera dirantai. Setiap kejahatan dan korupsi yang Santos lakukan akan terbongkar dan semoga ia hanyalah domino pertama bagi ketidakadilan. Jose juga menulis bahwa jika surat ini telah sampai itu artinya ia akan meninggal dan perjuangan mereka tak akan pernah berhenti dan terus akan terwariskan. Air mata Clemente pun jatuh tak tertahankan. Di sisi lain, si tukang kebun menjelaskan siapa Jose Angelo sebenarnya. Ia merupakan tangan kanan politisi yang bekerja bertahun-tahun dengan setia. Setiap peser uang dan catatan korupsi hanya bisa diakses oleh dirinya saja. Hingga beberapa hari lalu, Jose lantas melakukan misi pertamanya. Pertama-tama ia merusak kulkas di dapur dan ia membobol semua berangkas penuh uang dan sebuah catatan rahasia. Semua kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dan ia akan bawa keesokan paginya. Akibat ulahnya tersebut, posisi Santos pun terancam sebagai calon wali kota. Balik lagi ke dalam penjara. Setelah semuanya telah Gardo sampaikan, Gardo mengatakan bahwa ada sebuah kode yang Jose Angelo tulis. Dan Clemente menjelaskan bahwa ia dan Jose memakai sebuah Alkitab khusus untuk berkomunikasi secara rahasia melalui kode. Ia meminta seorang petugas bernama Marco mengambilkan Alkitab itu, namun Marco menolak karena sedang diawasi. Ia menyuruh Gardo kembali besok. Sebelum pulang, Clemente mencium tangan Gardo, menitipkan harapan terakhirnya kepada anak itu dan Olivia. Understand easily.
Setiba Gardo berjalan di lorong penjara, Marco mengejar Gardo di luar penjara dan meminta tebusan $1.000 jika mereka ingin mendapatkan Alkitab itu. Namun Gardo dan Olivia tak punya uang sebanyak itu. Olivia dan anak-anak pemulung berkumpul di rumahnya. Mereka sadar bahwa tidak mungkin mendapatkan uang $1.000 secara cuma-cuma. Santos pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan mereka. Oleh karena itu, sebelum terjadi apa-apa, Olivia kemudian merekam para anak laki-laki yang dia minta untuk menceritakan kisahnya dari awal dompet ditemukan hingga soal Jos Lemente yang sedang dipenjara. Sementara itu, berita tentang kedatangan 2 orang di penjara Cova membuat Santos ketakutan. Dia lantas memerintahkan Frederico untuk memburu keduanya sampai ditemukan. Malam itu sebelum rekaman selesai, polisi tiba-tiba datang sehingga anak-anak langsung keluar. Olivia terjebak sendirian, lalu didekati Frederico dengan tatapan ancaman. Namun Olivia nggak takut dan justru melawan dengan ekspresi penuh tantangan. Dia kemudian dibawa ke mobil polisi untuk ditahan. Beberapa saat kemudian, Rafael, Gardo, dan Rat menyadari kalau seluruh desa mereka sudah hangus berantakan. Anak-anak ini merasa sangat bersalah atas apa yang mereka sebabkan. Kenapa orang-orang kecil yang nggak bersalah selalu jadi korban? Selagi Rafael dan Gardo berjalan di depan, Rat lantas pamit untuk lebih dulu kembali, mengambil barang. Keesokan harinya, Romo Juliard berusaha menampung semua warga yang kehilangan rumah mereka. Rat pun diam-diam mencuri uang Romo karena terpaksa. Dia juga meninggalkan pesan berupa gambar malaikat yang berurai air mata. Setelah menyerahkan uang itu kepada teman-temannya, ketiganya langsung menyusun rencana operasi penebusan Alkitab. Ini harus rapi seperti tidak terjadi apa-apa. Sebab Marco pasti akan membawa polisi lain untuk mengepung mereka. Tak lama kemudian, Gardo bertemu Marco di sebuah restoran. Transaksinya berjalan lancar, termasuk uang dan Alkitab itu. Mereka berpindah tangan, namun Marco mencoba menyerang sehingga Gardo langsung melawan dan kabur lewat dapur. Lalu dia naik ke atap bangunan, Alkitab langsung berpindah tangan kepada Rat yang lagi nunggu di jalanan. Sayangnya, ini bikin polisi curiga, sehingga mereka pun mengejar. Rat lantas melempar Alkitab ke Rafael yang lagi bersepeda di seberang. Setibanya di terowongan, mereka bertiga langsung menyeberang, sehingga polisi yang mau nembak mereka akhirnya tertinggal. Untuk sementara waktu, mereka bisa beristirahat dengan aman di dalam padatnya perumahan. Selagi Gardo mencari sisa makanan, Rafael dan Rat mencoba memecahkan kode berupa sekumpulan angka. Deretan angka yang mereka coba cocokkan dengan halaman Alkitab yang berisi urutan ayat dan kata-kata. Lalu mereka mendapatkan beberapa nama hewan setelah berkutat sekian lama. Namun belum diketahui apa maksud nama-nama tersebut sebenarnya. Sementara itu di jalan, Gardo yang sedang mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah lalu didekati oleh seorang wanita. Namun tiba-tiba terdengar suara kembang api yang menandakan bahwa pasukan polisi sudah tiba. Lantas Gardo langsung nyari tempat persembunyian, begitu pula dengan para warga. Selagi polisi menyusuri setiap gang, Rafael dan Rat yang sedang mencocokkan nama-nama hewan dengan nomor undian, tanpa mereka sadar, polisi terus menginterogasi siapa saja yang mereka temukan. Gardo kemudian memanjati dinding untuk memperingati teman-temannya. Sebelum pergi, Rafael baru paham kalau nomor undian tersebut adalah nomor telepon sebuah jasa. Ketiganya pun langsung kabur dengan melompat di atap-atap bangunan. Seorang polisi coba menembak, namun mereka sudah sampai di kejauhan. Saat sampainya di lapangan, Gardo kemudian bertemu lagi dengan si gadis yang kemudian menunjukkan jalan keluar. 3 orang itu lalu diantar oleh geng motor ke jalan besar. Namun beberapa saat berselang, sekelompok polisi muncul dan menghadang. Untungnya, mereka berhasil dengan menerobos melalui jalan gang. Sementara itu, Frederico yang baru saja tiba langsung menemukan jejak para mangsanya. Lalu dia sampai di ruangan tempat di mana Rafael telah menuliskan angka. Di pinggir jalan, Rafael meminta berhenti sebentar untuk menelepon nomor yang sudah dihafalnya. Begitu juga Frederico yang coba menelepon nomor yang sama. Keduanya lalu dapat jawaban kalau nomor itu adalah nomor layanan pemakaman di pinggiran kota. Rafael langsung pergi ke sana untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Pas mereka sampai di pemakaman, ada ribuan makam yang nggak mungkin mereka bongkar. Jose Angelo pasti sudah menyembunyikan semua uang Santos di tempat spesial, tapi mereka nggak punya petunjuk apapun untuk mereka menentukan. Yang tersisa dari dompet Jose cuma kalender dengan beberapa tanggal yang ditandai. Rafael menduga tanggal itu adalah blok pemakaman dan angka kuburan. Selagi Rafael mengikuti petunjuknya, Frederico juga diam-diam datang. Rafael akhirnya nemuin makam yang dituju dengan nama Pia. Air mata Rafael jatuh, sebab Jose Angelo pasti benar-benar mencintai putrinya. Namun tiba-tiba Gardo masuk dengan panik.
bersama Frederico di belakangnya. Rafael yang jelas tidak bisa melawan lalu menunjuk ke makam Pia dengan terpaksa. Frederico langsung memerintahkan Gardo dan Rat untuk membukanya. Tak lama kemudian, sebuah peti mati dijatuhkan yang ternyata berisi tumpukan uang dan sebuah catatan rahasia. Ketiganya hanya bisa pasrah karena perjuangan mereka harus berakhir sia-sia. Namun tiba-tiba, seorang gadis muncul tanpa suara. Ternyata, dia adalah Pia yang selama ini disembunyikan Jose di sana. Pia dengan berani memukul batu keramik diikuti dengan serangan membabi buta sambil menodongkan pistol. Frederico akhirnya tak berdaya. Rafael sebenarnya bisa membalas dendam dan membunuhnya, tapi dia masih punya rasa kasihan. Rafael lalu memukul Frederico dengan keras dan pergi dari sana. Ketiganya kabur bersama Pia yang sekarang jadi anak angkat mereka. Dengan bersembunyi di truk sampah, mereka kemudian tiba di tempat pembuangan. Rafael dan Gardo menaiki puncak bukit sambil membawa tas berisi uang, sementara Rat mengajak Pia menebus dosanya karena mencuri. Beberapa saat kemudian Pastor Juliard baru saja tiba. Dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Ada tumpukan uang di mejanya bersama sebuah catatan dan foto seorang malaikat yang air matanya kini berubah menjadi senyuman. Mata Romo berkaca-kaca menyadari para bocah pemulung telah menang. Sementara Olivia yang semula ditahan akhirnya dipulangkan. Dia mengambil kamera yang terjatuh saat terjadi penyergapan. Di puncak bukit sampah, Rafael dan Gardo paham kalau uang itu bukan cuma hak mereka, tapi juga hak rakyat biasa yang hartanya dicuri oleh koruptor negara. Lantas keduanya melemparkan uang itu ke udara. Warga desa pemulung berlarian. Rafael mengambil uang itu dengan senang dan Gardo menari penuh sukacita merayakan kemenangan perjuangan melawan penguasa. Setelah membagikan semua uang, mereka harus langsung pergi demi keselamatan. Entah bakal nyampe di mana, tapi yang pasti tempat terjauh yang bisa mereka capai. Berhari-hari kemudian mereka terus berkendara entah sampai kapan. Sementara itu kedatangan Olivia yang sudah pulih disambut hangat oleh Pastor Juliard di gereja. Keduanya mengkhawatirkan anak-anak pemulung yang belum ada kabarnya. Olivia lalu menunjukkan memory card yang isinya rekaman mereka yang demi kebenaran dan keadilan publik harus tahu. Bapak Juliard nggak cuma setuju, tapi juga menambah penerbitan catatan rahasia, yaitu daftar panjang korupsi Santos. Jumlah fantastis Santos dan kroninya bikin Romo menarik napas dan mengusap dadanya. Di sebuah pulau kecil jauh dari kota, kabar penangkapan Santos kemudian sampai kepada Pia. 3 bocah yang hilang telah menyulut amarah rakyat sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana. Yakni 3 bocah pemulung yang melawan para politisi yang sebenarnya adalah perusak negara. Di mana sekarang mereka hidup tenang dan sederhana di pulau tak bernama,